setiap orang berbeda kan gitu. Betul. Suami, istri, bahkan kadang-kadang tuh gender gitu. Laki-laki, perempuan tuh beda, Mars sama Venus gitu. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Pak, podcast kita kan ngobrolin tentang keluarga ya. Betul. Tapi kan yang dengerin podcast kita ini, saya yakin pasti nggak cuman yang sudah berkeluarga. Yap. Tapi ada yang jomblo juga gitu, yang sudah pernah nikah gitu. Atau bahkan yang seumuran Pak Zaim, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya ya generasi saya, generasi Pak Zaim juga pasti dengerin gitu. Oke. Kayaknya kita harus kenalan dulu Pak. Paling nggak saya pengen yang pendengar ini tahu bahwa kenapa saya butuh ngobrol sama Pak Zaim tentang keluarga gitu. Boleh nggak saya kenalin Pak Zaim sedikit gitu? Oke, boleh silakan. Jadi menurut saya kenapa saya perlu belajar tentang keluarga dari Pak Zaim itu karena pertama nih, Pak Zaim menurut saya termasuk orang yang sukses itu di pekerjaan. Bapak kan pernah jadi dirut BUMN, Bapak pernah jadi komisaris utama, pernah jadi wali amanat di universitas ternama di Indonesia yang sekarang kalau nggak salah jadi nomor 1 kemarin diumumkan. Iya, saya di IPB saya. Iya, Produk IPB. Sekarang juga masih jadi dewan pengawas di salah satu lembaga sosial terkemuka lah di Indonesia. Di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Jadi menurut saya Bapak kan sukses di karir gitu kan. Bahkan waktu seumuran saya Bapak dulu kan sudah mimpin biro surat kabar kan? Oh, salah itu. Oh, salah. Jadi ketika saya mimpin kepala biro Tempo waktu itu, se-Indonesia bagian timur, itu saya umur 25. Oh ya. Jadi kurang lebih 8 tahun lebih muda dari Kak Ojan sekarang. Iya. Ketika di usia Kak Ojan, saya memimpin sebuah koran nasional. Dan gagal. Nah, ini penting. Jadi bagian dari sukses itu ada gagal. Iya. Oke. Jadi maksud saya kan satu nih Bapak di karir kan sukses gitu. Terus yang kedua, saya ngelihat potret keluarga Pak Zaim itu kan sukses juga di bidangnya masing-masing gitu. Istri Bapak kan sekarang aja masih menjabat di salah satu BUMN gitu. Dan beliau juga secara akademik kan sudah doktor ya Pak? Iya, alhamdulillah. Pak Zaim doktor, alhamdulillah. Istri Bapak doktor gitu. Jadi akademiknya sukses, karirnya sukses gitu. Terus anak-anak Bapak sekarang kan yang paling gede seumuran saya. Peneliti di LIPI. Terus anak Bapak yang kedua karena cowok juga masih studi Pak ya di Jepang ya? Iya, insya Allah tahun depan dokter juga. Tahun depan dokter juga gitu. Wow. Ini kan potret keluarga yang keluarnya itu tuh sukses gitu. Dan saya tuh aku yakin nggak mungkin kalau di dalam rumah itu nggak sukses gitu Pak. Makanya saya pengen teman-teman pendengar dan yang nonton di YouTube ini tahu kenapa saya tertarik banget pengen belajar tentang keluarga gitu dari Pak Zaim. Sementara saya kan baru 32 tahun, saya baru 5 tahun menjalani rumah tangga, anak saya baru 1 gitu. Saya butuh belajar nggak cuma dari modul gitu Pak. Oke, tapi begini Kak Ojan, jadi jangan salahkan juga. Sebenarnya saya sekarang ini berkeluarga sudah dari tahun 87 itu berapa tahun jadi? 33 tahun. 33 tahun, gitu kan. Ketika kita berkeluarga 33 tahun gitu, dengan Kak Ojan berkeluarga selama 5 tahun. Itu sebenarnya sama saja, sama-sama punya tantangannya sendiri. Jadi saya kira justru di situ saya juga perlu Kak Ojan. Okay. Jadi agar juga warnanya tidak sekedar pengalaman saya yang keluarga baby boomers atau disebutkan katanya yang kolonial ini, tetapi juga bagaimana potret keluarga milenial. Masing-masing punya tantangan dan itu saya kira akan penting sekali untuk kita bahas. Dan mengapa kita kemudian juga menggunakan nama podcast kita ini Samara? Samara. Ya. Kenapa, Pak? Menurut Kak Ojan kenapa? Karena Samara sendiri sih kayaknya sih akronim yang sudah orang terasosiasi dengan keluarga sih. Samara itu kan sakinah, mawaddah,
warohmah. Dan Oke. itu kayaknya tidak dimiliki oleh keluarga muslim aja sekarang, Pak. Istilah itu kan kayaknya udah umum gitu Sudah umum. di Indonesia. Oke, jadi keluarga yang kurang lebih harmonis gitu. Kalau zaman dulu sekali kan disebutnya keluarga harmonis, Harmonis. ya. Nah, sekarang orang sudah lupakan kata harmonis, jadi barangkali keluarga samara kan. Keluarga Samara. Mungkin seperti itu ya. Ya, betul, betul. Ya, jadi saya kira tadi sudah jelas bahwa yang sudah menikah lebih dari 25 tahun maupun yang berusia 5 tahun menikah atau yang baru 5 bulan gitu kan, sebenarnya punya satu tantangan sendiri dan semua itu gitu bisa merujuk, bisa mengambil prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip keluarga samara. Oke, Jadi jadi mengapa kita bicara soal samara? jadi kayak semacam gini ya, Pak. Orang berumah tangga pasti harusnya punya tujuan ya. Yap, Kayak kita kuliah tuh punya tujuan gitu, agar lulus kemudian dapat kerja yang bagus gitu. Masing-masing punya tujuan pekerjaan yang bagus menurut orang masing-masing. Terus kalau keluarga ini kan orang berumah tangga pasti pengen bahagia gitu betul, ya. betul. Pengen samar. Jadi kita semacam memulai dari tujuan dulu kali ya. Ujung ya. Ujung, mulai dari Jadi, ujung gitu. Oke, kita Start seperti kita apa tadi? Start from the end. Oh, oke. Jadi seperti kita mau ke Jakarta gitu Iya, kan. iya, iya. Jelas dulu tujuannya Jakarta, baru kemudian kita menuju ke sana. Nah, atau tempat lain manapun yang kita pilih. Ya saya kira itu satu perumpamaan yang baik bahwa samara inilah yang menjadi sebuah tujuan mengapa kita berkeluarga gitu. Atau keluarga kita ini mau diapakan ini? Iya, iya, Ya kita ingin menuju satu titik, yakni keluarga samara. Terakhir datang ke pernikahan kapan? Sebelum corona pasti Sebelum ya. corona, oke. Sekitar Jadi karena saya tidak akan tanya, masih ingat nggak zaman dulu nikah? Karena barangkali sudah lupa walaupun baru 5 tahun gitu kan. Hampir selalu dalam pesan yang disampaikan itu kan selalu semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Jadi Rahmah. sakinah, mawaddah dan rahmah. Selama ini kan tiga ini jadi satu ini ya. Iya. Cukup familiar dengan membedakan tiga itu, kenapa harus satu dan kenapa 3? Sebagai ungkapan sih kayaknya orang, menurut saya ya, ketika saya doain itu orang udah pokoknya ini bahasa Arabnya keluarga yang harmonis tadi, keluarga bahagia itu bahasa Arabnya sakinah, mawaddah, rahmah gitu. Oke. Jadi ya udah jadi satu kesatuan aja. Jadi satu kesatuan Iya, gitu. benar. Sebenarnya tidak persis seperti itu ya. Jadi disebutkan sakinah, inilah yang tadi disebutkan tujuan akhir. Tujuan akhir. Ya, jadi sebenarnya kita mau membangun keluarga apa gitu. Tujuannya adalah keluarga sakinah. Nah, sakinah sendiri kan kita tahu bahwa itu damai. Damai. Gitu. Jadi situasi yang sangat damai gitu kan. Kalau di dalam Quran kan digambarkan itulah jiwa yang tenang gitu ya. Yes. Yang kata mutmainnah, deket-deketnya dengan situlah gitu. Jiwa yang tenang gitu. Untuk menyebut kehidupan yang damai, inilah sakinah. Inilah yang paling diwujudkan ke sana. Nah, mawaddah dan rahmah ini sebenarnya adalah tonggak-tonggak perjalanan menuju sakinah. Oh gitu. Jadi kata kunci sebenarnya di sakinahnya. Sakinah. Jadi itu bukan menjadi bukan Semacam visinya sakinah. visinya sakinah, Mawaddah rahmahnya. misinya. Misinya. Nah, iya. Oke. Misi untuk mencapai visi. Kira-kira gitu ya. Itu saya kira ungkapan yang baik itu. Jadi ada sebuah Visi keluarga. visi misi keluarga. Iya. Bagus istilah itu. Jadi samara adalah visi misi keluarga, sakinah adalah visinya, dan mawaddah dan rahmah itu adalah misinya. Jadi apa Pak mawaddah? Oke. Mawaddah sendiri itu cinta. Cinta. Ya, cinta. Cinta yang dimaksud cinta-cinta yang sering diungkapkan keseharian. Oh iya, sangat. Jadi Memang itu ya? apalagi di zaman milenial gini kan.
mungkin nggak nikah tanpa cinta? Iya. Kalau zaman dulu itu biasa ya. Zaman dulu itu bisa diatur oleh keluarga besar, karena ini harus begini. Gitu. Tetapi sekarang juga masih ada juga sih. Ada juga. Masih ada juga. Tapi nggak populer. Nggak populer. Jadi kalaupun orang menjalani itu ada sebuah sedikit keterpaksaan, ada sebuah kesadaran dan sebagainya. Tetapi secara umum dan bukan sekedar umum, sehatnya memang terbangun dengan cinta. Jadi tidak bisa sekedar orang tua dan orang tua lalu pokoknya kita besanan yuk, anaknya kawin nggak, harus ada cinta. Bagaimanapun caranya Pak ya. Apakah itu karena terbiasa gitu? Betul, bahwa itu bisa dikondisikan. Tetapi pada akhirnya harus tumbuh cinta. Cinta inilah yang mawaddah dan cinta ini juga ada sampai pada unsur syahwat ya. Jadi ada deg-degannya, ada rasa, biologis, ada biologis, iya. Mawaddah ini Pak. Di mawaddah. Jadi ada getar-getar, ada kurang lebih seperti itu. Itu satu modal awal yang super penting untuk menuju sakinah tadi. Sekarang kalau di keluarga Bapak nih, ini kan cinta nggak cuman antara pasangan kan Pak, ke anak juga. Tapi kita bicara ini dari pasangan dulu. Dari pasangan dulu. Oke, dari pasangan. Jadi ini topik utamanya ketika bicara samara. Harus dimulai dari suami dan istri. Iya, ini kan maka pesan utama dalam pernikahan kan. Samara. Ketika anaknya lahir kan tidak mengatakan semoga menjadi keluarga samara kan tidak. Selalu diucapkan pada saat nikahan. Benar-benar. Berarti kalau di konteks Bapak gitu, untuk menghidupkan cinta, ini kan kayaknya kalau cinta gitu kan kayak semacam pembicaraan pasangan muda gitu, atau sebelum menikah, atau menikah di bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama gitu. Nah kalau udah 33 tahun tuh masih ada Mas. Pertanyaan sama ini tendensius ini. Tetapi kita harus bicara dulu, gitu loh. Gitu. Harus bicara dulu. Jadi ketika 30 tahun yang lampau kan seperti itu. Jadi itu kuat. Itu kuat. Iya. Jadi zaman dulu saya di Jakarta, lalu istri saya di Surabaya, gitu. Kemudian LDR-an gitu ya kalau zaman sekarang LDR. Nah itu kan kita hanya ngirim surat, gitu. Dan kemudian kita nunggu kok belum datang, kan nggak ada handphone, nggak ada medsos, nggak ada apa-apa. Jadi betul-betul kan itu kan seru, itu deg-degan. Jadi kan kalau sekarang Pak baru berangkat di jalan ngasih kabar, sampai ngasih kabar, jadi, ditanyain lagi gitu. Jadi mode dulu itu urusan mawaddah itu bisa lebih seru. Lebih seru. Jadi ada dan disimpan ya. Kalau SMS kan dihapus aja gitu. Disimpan. Walaupun ternyata penyimpan terbaik gitu kan. Tentu yang perempuan ya. Gitu. Saya lupa naruh istri saya di mana. Sementara sudah saya disimpan dengan baik oleh istri saya. Kasih parfum. Itu 30 tahun silam. Tapi pertanyaannya adalah tadi itu penting sekali kan. Nah, apakah yang sudah berlangsung sekian tahun gitu, ini akan terus ada gitu? Nah, saya balik dulu tanya ke Kak Ojan. Kalau 5 tahun gimana Kak Ojan? 5 tahun? Ini istri saya nonton nggak nih? Oh 5 tahun jelas Pak. Jelas, saya tuh cintanya tuh masih tinggi lah, masih menggebu-gebu lah. Masih kalau saya sih ngerasa masih. Walaupun ya gini, kalau Bapak kan itu berapa tahun tuh LDR tuh, Pak? Lama kan ya? Lama itu gitu. 2 tahunan lah. Saya semenjak menikah, di hari pertama nikah, itu ketemu tiap hari. Siapa yang tidak? Itu tiap hari kan, dia di rumah gitu. Dan saya kan pekerjaan saya nggak ngantor tiap hari gitu kan. Ya tiap hari lah kita ketemu gitu. Tapi alhamdulillah sih 5 tahun ini menurut saya nggak ada kata bosen gitu, jenuh gitu, ketemu dia mulu, nggak sih? Tapi itu luar biasa itu, Kak Ojan. Karena kenapa, Pak? Secara teori, umurnya cinta itu, umurnya mawaddah itu, rata-rata hanya 6 bulan setelah pernikahan. 6 bulan ya?
Oke, 6 bulan. Jadi hati-hati itu kan. Mungkin orang sudah atau kita sudah menggelar sebuah pesta pernikahan yang luar biasa agar dunia tahu kita menikah. Dan ini ada satu kesempatan yang paling berharga untuk diabadikan gitu. Keren luar biasa. 6 bulan kemudian itu bisa hilang sama sekali. Gitu. Jadi nature-nya seperti itu. Apalagi kalau setiap hari di rumah tadi, Iya. kebetulan pekerjaannya di rumah dan terus menerus ketemu terus. Jadi ini satu tantangan. Jadi secara teoretik itu bisa hilang dalam waktu 6 bulan. Iya. Dan kalau itu hilang, maka sakinah tidak akan tercapai. Karena misinya tadi harus lewat misi dulu. Harus Pak, ya? melewati ini. Jadi saat ketika misi ini selesai dan kemudian tidak berlanjut dengan misi yang lain, gitu, maka ya berhenti di situ, tidak akan sampai pada sakinah. Kalau Bapak tadi kan saya ngebayangin ya zaman dulu gitu, nggak ketemu, nungguin surat, itu kan kayaknya PR untuk memupuk deg-degan itu bisa jadi lebih simpel ya. Enggak juga. Sebenarnya agak sedikit saya luruskan ya. Apa tuh? Surat itu justru sebelum nikah. Setelah nikah nggak pakai surat. Pakai apa? Pakai rekening. Cek. Pakai rekening. Rekening juga tidak ada. Pokoknya dengan segala cara lah. Gitu. Tetapi ingin saya sampaikan gitu. Begitu itu menikah dan kemudian kita berhadapan dengan realitas, dengan kondisi yang nyata gitu. Dan kemudian pasangan hidupku ternyata tidak seideal dalam potret gitu kan. Kok kelakuannya menjadi begini kan kita semua baru tahu. Nah disitulah tanpa sadar itu menggerus cinta kita, menggerus mawadah kita. Dan kalau ini tergerus gitu, dan tidak kita tata, ya sudah selesai. Ini jadi 6 bulan tuh penentuan Pak ya? Sangat penentuan. Iya. Oke. Kalau kayak misalnya kayak saya nih Pak, kan saya ketemu tiap hari gitu kan. Tapi untuk menjaga gitu supaya rasa cinta ya istilahnya tadi tuh masih terus ada gitu, kita memang perlu menyiapkan waktu-waktu khusus Pak. Nggak bisa rutinitas kayak ya jadinya kayak di kantor kan rutinitas kan akan membosankan gitu. Yeah. Jadi kita perlu jalan bareng gitu, nonton bareng. Habis itu pas sudah punya anak itu susah banget, tapi harus meluangkan waktu untuk ngobrol bareng gitu. Yang nggak ngobrolin tentang apa sih teknis berumah tangga gitu tuh memang penting sih Pak kalau menurut saya. Nah di situ tadi sudah melangkah lebih Kak Ojan. Itu sudah tidak murni bermain di ranah mawadah. Oh gitu. Karena ketika tadi saya sebutkan bahwa mawadah itu terbatas. Karena itu sudah harus melangkah pada tahap berikut, yakni rahmah, gitu kan. Rahmah itu kesepahaman dalam banyak hal, gitu kan. Jadi dibangun kecil sampai pada titik yang nyaman berdialog, nyaman menjadi ini teman ngobrol yang asik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah ranah lain dari mawadah. Jadi ini sudah ranah rahmah. Oh, rahmah namanya. Jadi kalau tadi mawadah ini cinta, ini sudah kasih sayang. Jadi sesuatu yang lebih dalam ya. Lebih dalam. Jadi lebih tidak menggebu-gebu dan sebagainya. Tuntutan ya. Kalau cinta itu kan kayaknya nuntut gitu. Nah, kalau cinta itu kata lain itu lebih pada fungsi hormonal, gitu kan. Aspek hormonalnya tinggi, aspek biologisnya tinggi di mawadah. Ketika di sini bukan itu, bahwa kemudian kalau rahmahnya terjaga, gitu kan, aspek biologis dan hormonal tadi mawadah tetap akan terjaga, tapi tidak lagi dalam kadar seperti sebelumnya, tetapi justru akan berlangsung dan panjang. Nah, ketika kita bicara tentang rahmah, ini lebih pada kesadaran, lebih pada, dan kalau sudah lama menjadi kesadaran, itu sudah menjadi intuisi, sudah menjadi otomatis bahwa oh istriku senangnya begini. Nah, kita tanpa bermaksud menyenangkan istri, istri juga tanpa bermaksud menyenangkan suami, tapi sudah menjadi perilaku otomatis, dan itu yang kemudian saling mengikat. Dan kalau
kasih sayang ini terbangun dengan sangat kuat, tadi diawali dari cinta, kemudian dikembangkan dengan kasih sayang. Nah, inilah yang kemudian sakinahnya akan tercapai. Ya. Karena saya ngelihat juga sih, kayak misalnya gini, itu sangat berpengaruh tuh Pak. Kalau kita kan memahami istri gitu ya, dia kerjaannya misalnya banyak gitu, di rumah itu ternyata kata istri saya nih, dia kan dulu kerja di kantor. Di kantor itu dia di bagian yang dia banyak banget kerjaannya gitu. Nggak pulang jam 5 itu masih bawa kerjaan. Tapi pas dia memutuskan untuk di rumah aja, Ternyata lebih banyak. dan nggak habis-habis. Dan tidak ada yang mengapresiasi. Iya betul. Nah ketika kita mengapresiasi itu kan kita memahami Pak ya, Betul. gitu bahwa dia capek gitu. Kadang-kadang kan kayaknya suami itu cenderung istri di rumah aja ngapain sih, kayak gitu aja capek gitu kan. Kalau kita nggak gitu, kita memahami dia capek, kita ngasih waktu buat dia istirahat, kita mengapresiasi dia gitu kan, itu berpengaruh juga ke mood dia kan, ke mood dia, dan mood itu juga akan berpengaruh ke hubungan biologis kan, juga pasti Betul. akan berpengaruh ke cinta tadi itu ya. Nah, itu artinya saling berkaitan memang. itu kalau di kultur Betawi dulu ada solusinya itu kan. Apa tuh? Jadi pada hari-hari tertentu gitu, si istri dibiarkan pergi ke majelis taklim. Nah, dia bisa mengenakan pakaian yang terbaiknya, Iya. ketemu dengan teman-temannya gitu. Dan pergi ke sana tidak merasa bersalah juga karena resminya akan mendapatkan taklim gitu Taklim, kan. Jadi betul. menambah ilmu. Itu Tapi pada saat yang sama sebenarnya dia sedang Rekreasi. Jadi itu rekreasi. Jadi rekreasi yang dipadu dengan spiritual dengan sangat keren, dan tentu saja suaminya juga akan membolehkan kan. Iya. Masa nggak boleh itu kan. Nah, tapi itulah kira-kira satu mekanisme Itu penting ya Pak ya. Oh, luar biasa. Penting banget ya. Jadi terbangunnya sakinah, terbangunnya suasana yang damai tadi itu bisa terbangun dengan itu. Tadi ada satu hal yang Kak Ujan awal tadi pernah sebut, Apa tuh? yakni nyaman atau betah. Iya. Itu kurang lebih kalau konsep yang dipikirkan Kak Ujan seperti apa? Iya, kalau sakinah sih tenang, nyaman, tenang itu gini, rumah itu kalau menurut saya ya, keluarga, rumah kalau dia sakinah mawaddah warahmah gitu. Waktu saya jadi anak gitu Pak, kata kunci saya ya, saya bisa betah di rumah. Oke. Jadi nggak kemana-mana gitu, nggak harus nyari tempat lain untuk Mencari ketenangan. Tidur itu tenang gitu, nggak dikejar-kejar, tiba-tiba dibangunin gitu kan, atau dimarah-marahin. Itu betah sih, kata kuncinya betah. Sebenarnya dibangunkan juga nggak apa-apa, tapi nyaman saja kan? Tapi nyaman aja, betul. Oke. Jadi kata kuncinya Jadi adalah kalau selama anak itu nyari tempat lain kayak misalnya rental PS gitu, dan dia lebih betah di situ atau tongkrongan gitu, dia boleh betah dimanapun. tetapi di rumah harus betah. Tapi di rumah harus betah gitu. Bukan karena dia betah tempat lain, karena di rumah nggak betah gitu. Ya. Itu sebagai anak. Sebagai anak. Nah, sekarang dalam ketika berrelasi suami istri, ini kurang lebih seperti apa wujudnya? Ini kan tipenya Kak Ujan kan beda sekali. Istri tertib, gitu kan, rapi, terstruktur, semua dipertimbangkan dengan Saya kenal cermat. banget lah istri saya. Kemudian Kak Ujannya sendiri kan, ya seperti inilah. Jadi manusia gaul, manusia kreatif, gitu kan. Ini kan pada titik tertentu kan juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Nah, kira-kira bagaimana Kak Ujan bisa betah dengan istri yang seperti itu? Di sisi lain gitu loh, Mbak Ati juga bisa betah dengan suami yang seperti ini. Iya, benar-benar. Itu apa kira-kira? Benar. Pas saya jadi seorang suami dan seorang ayah sekarang itu, kata kuncinya satu, masih betah sih Pak. Betah ya. Masih. Oh. Di rumah itu betah. Jadi menggunakan kata masih juga? Masih. Oke. Ini harus diedit, nggak boleh kata masih ini. Oh gitu. Karena kalau masih itu berarti bisa tidak. Oh gitu. Jadi Oke. betah itu masih jadi kata kunci di Samara gitu.
Jadi saya di rumah itu nggak khawatiran gitu. Akan misalnya tahu-tahu diomongin apa sama istri gitu, atau dengan mertua gitu. Itu tinggal sama mertua sama ya? ibu, ya, Oke. sama ibu. Terus konflik tadi menurut saya sih kata kuncinya kita punya kesepahaman yang sama sih Pak, nilai yang sama. Jadi dia kan anak pesantren ya, dia agamanya bagus lah gitu, tentang relasi istri harus ke suami itu harus bagaimana gitu, tuntutan sebagai seorang istri gitu harus menjadikan suaminya itu adalah surganya dia gitu kan. Kalau itu tuntutan saya doang kan berarti kan nggak sepaham tuh Pak, nilainya beda gitu. Dia punya nilai yang sama itu, tapi saya sebagai suami juga punya nilai bahwa surga saya istri juga gitu. Jadi membuat istri nyaman gitu, itu ya surga saya juga. Jadi kita punya itu, kita punya itu. Dan selain nilai menurut saya kita harus bisa ngobrol Pak. Makanya saya juga dulu waktu nyari pasangan itu kriteria pertama saya adalah istri saya harus enak diajak ngobrol. Saya nggak bisa suka sama orang langsung ngelihat, wah ini calon saya, nggak bisa saya. Sebelum saya ngobrol dulu sama dia, asik nih. Kalau nggak asik diajak ngobrol nggak bisa. Oke, jadi ada dua hal tadi. Yang pertama nilai. Yang kedua adalah teman ngobrol yang baik. Teman ngobrol yang baik. Jadi apapun konfliknya kita bisa diobrolin gitu. Iya. So, saya mau ngomong yang pertama dulu. Ini soal nilai. Ini juga pengalaman saya. Saya dan istri saya berbeda sekali. Nilainya? Bukan, karakternya. Karakternya. Dia lebih kulturnya urban. Nah, saya rural sekali. Saya orang desa. Jadi biasa mandi di sungai, kemudian ngelihat kerbau dan sebagainya. Sementara bagi dia itu barang apa gitu kan. Sementara banyak sekali juga saya melihat perempuan kalau melihat orang dari desa, saya nggak mau sama itu. Tetapi dalam hal ini kan kami beda sekali. Iya. Tetapi kita punya nilai yang sama. Itulah yang kemudian mengikat. Ini modal besar kita untuk meraih sakinah di level kita lah, gitu ya. Itu bukan sakinah di level ideal sekali ya. Di sakinah di level kita. Jadi bisa menjadi pondasi. Misalkan dalam percakapan, misalkan begini di awal. Kita tahu bahwa setiap orang itu selalu punya masalah, gitu. Kalau pengen tidak punya masalah, kalau pengen tidak punya masalah, gitu loh, selesai sajalah hidup kan ya. Nanti nggak ada masalah lagi setelah hidup kan itu. Terus selama masih hidup itu selalu punya masalah. Tapi saya sudah sharing bahwa saya dari keluarga besar yang kita terbiasa ngurusin orang lain di luar inti kita. Jadi dan dia bersepakat juga itu jadi nilai kita, sehingga gitu, fokus kita gitu, itu adalah kalaupun punya masalah, harapan kita masalahnya itu di orang luar yang kita ikut keseret-seret repot dari situ, dibanding dengan masalahnya antar kita. Jadi, nilai bahwa kita berkeluarga tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk komunitas, itu jadi nilai kita. Dari sanalah yang kemudian itu memudahkan. Ketika ada perbedaan dan sebagainya gitu kan, kita bisa stop, ini masalahnya ini kok banyak sekali urusan begini, ini bukan tanggung jawab saya dan gini, tapi kemudian stop, alhamdulillah ini masalahnya bukan antar kita. Ya. Nah ini satu bentuk nilai. Setiap orang bisa mengembangkan nilai-nilainya sendiri untuk mencapai satu posisi yang sakinah di versinya masing-masing. Kalau kasus itu kan saya dan Pak Zahim itu kebetulan pas nikah kita langsung ketemu pasangan yang punya nilai yang sama gitu ya. Gimana kalau orang nikah ternyata pas ngumpul di jadi suami istri gitu ternyata beda gitu. Tapi kayaknya kita tetap kembali pada dua rumus tadi. Bahwa yang pertama adalah nilainya harus sama. Nilainya harus sama. Yang kedua, pondasi untuk membangun rahmah, bisa ngobrol. Jadi ngobrol itu untuk rahmah. Nah, dua aspek ini nggak bisa ditawar. Jadi kalau memang mau membangun keluarga sakinah yang sungguh-sungguh, dua ini harus dimiliki. Persoalannya adalah bagaimana kalau ketika menikah beda. Kemarin tidak cukup membangun dua aspek ini. Jadi
misalnya yang satu tadi nilainya beda, yang kedua ngobrol juga nggak bisa karena pernikahan nyambung karena lebih pernikahannya transaksional gitu ya. Hanya merasa bahwa ini sukses, ini juga hebat, mari kita nikah, tapi belum sempat nyambung kan. Ada yang begitu ya Pak? Oh, banyak lah. Iya. Saya kira banyak. Nah, kalau dua ini tidak terbangun, maka teman-teman yang berada di situasi itu harus menyiapkan diri untuk stop sejenak dari rutinitas ini dan menata kembali dua aspek tadi. Berarti kayaknya yang paling gampang dibangun dulu ngobrolnya dulu kali ya Pak ya? Harus ngobrol dulu. Harus ngobrol dulu Harus ya? ngobrol dulu. Ya, Jadi memiliki ngobrol itu bisa dibilang memiliki mainan yang sama lah ya. Jadi, cari kesamaan lah ya. Cari kesamaan. Biar nyambung gitu ya. Dalam kasus saya misalkan dia sangat tertib, fokus pada satu pekerjaan, sementara saya lebih holistik, mikir ke sana kemari lah. Nah, alasan dari holistiknya itu, padahal ya mikir ke sana. Tetapi kita misalkan membangun hal kecil, setiap pagi gitu, kita jalan. Jadi setengah jam, 45 menit gitu, jalan kaki aja. Jadi dalam hal itu kan kemudian seminggu berapa kali? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Kecuali kalau ada mendadak harus pergi dan sebagainya. Tapi secara umum setiap hari 45 menit sampai sejam itu kita luangkan gitu. Dan itu sekarang sambil jalan ngobrol? Iya, tapi kan minimal gitu. Pasti ngobrol toh. Cuman kita berdua gitu. Jadi nggak ada pilihan lain, harus ngobrol kan, masa kita udah jalan musuhannya nggak mungkin. Itu yang kedua, tanpa sadar kita kemudian membangun nilai bareng. Nilai yang sederhana sekali, bahwa ternyata bahwa olahraga jaga fisik itu penting gitu kan. Sehingga di beberapa kasus misalnya baik istri saya maupun saya ketika misalkan cek kesehatan, kadang orang mengatakan, Pak, rutin olahraga ya? Kayak istri saya, Bu, rutin olahraga ya? Agak beda badan apanya ya, muscle-nya apa gitu kan. Kita baru sadar, oh iya ya, ternyata kita cukup serius untuk itu kan, walaupun kita menjalaninya sambil lalu dan tanpa sadar itu kan bisa membangun nilai yang kelihatannya sepele ya, tetapi ternyata itu ngikat. Dan ditambah tadi karena jalan berdua kan harus ngobrol. Apa saja yang diobrolkan. Ini kalau di NLP ya Pak, itu tuh kan bilangnya gini, motion create emotion gitu. Oke. Jadi kayaknya gini, kalau orang kan males itu kan gerakan badannya gini misalnya kan. Pas kita nggak males pun tapi kita memutuskan untuk badan kita seperti ini, maka nanti emosi yang ada di dalam itu jadi malas juga gitu. Awalnya emotion create emotion kan. Lama-lama gerakan badan itu yang meng-create emosi kita. Itu kayaknya juga bisa jadi Pak ya. Karena kan ada dua orang melakukan gerakan yang sama gitu. Betul. Kan. Pada akhirnya dia punya keselarasan psikologisnya juga selaras. Dan ini penting di era Covid. Penting di era Covid ya. Di era Covid. Jadi Covid itu berjaya si virus itu ketika kita tidak ada motion. Benar. Jadi motionnya berhenti, emosinya juga mandek. Nah saat itulah yang kemudian yang bergerak virusnya. Iya benar. Katanya begitu kan kata para dokter. jadi mari harus gerak. Oke, jadi kita mulai dari membangkitkan mawadah Pak ya sebagai misi tadi. Betul. Terus rahmah gitu, baru bisa mencapai sakinah, ya. Kenyamanan tadi. Nyaman. Oke. Nah, berarti kalau nilai dan ngobrol itu penting gitu, berarti ngobrol, nilai itu penting baru kita bisa sakinah. Kalau kita ada nggak orang yang nggak ngobrol bisa menjadi sakinah, nggak ada cerita. Nggak ada ya. Gimana mau sakinah? Iya. Ngobrol saja sulit gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah nyaman ngobrol nggak gitu lah. Nyaman ngobrolnya. Artinya waktu untuk ngobrol berdua juga harus disiapin ya. Betul. Dan saya nih Pak ngaruh banget nih. Saya punya anak saya ini kan harus perhatiannya tercurah ke dia gitu. Karena dia masih kecil, masih 3 tahun setengah gitu. Ini kayaknya kayak Kak Ujan ya anaknya. Iya, saya banget lah. Oke. Kalau kita ngobrol gitu, kita lagi ngobrol dan dia ada gitu, dia akan bilang stop kata dia. Stop.
udah ngobrol nih. Dia harus dilibatin ngobrol. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk ngobrol kalau ada dia gitu. Dan kita nggak mau mengalihkan dengan gadget kan nggak mau gitu. Akhirnya kita main terus. Makanya kalau dia udah tidur baru kami bisa ngobrol. Nah, ini sederhana kelihatannya, ngobrol tadi, barang sederhana, nyaman ngobrol. Tapi ada kata kunci yang saya kira penting untuk kita bahas di kesempatan berikut, yakni saling memahami. Ya. Jadi, kalau kita tidak bisa saling memahami, ya ngobrolnya juga susah. Oke. Walaupun Berantem ya. Malah berantem. Jadi, Tapi nanti aja Pak, ini udah setengah jam lebih nih. Oke. Kita bahas lagi di episode berikutnya tentang saling memahami. Karena kayaknya Pak Zaim punya formula juga tuh untuk bisa saling memahami kan. Kalau selama ini kita saling memahami atas dasar kita tahu bahwa setiap orang berbeda kan gitu. Betul. Suami, istri, bahkan kadang-kadang tuh gender gitu. Laki-laki, perempuan tuh beda, Mars sama Venus gitu. itu kan umum sekali. Umum sekali. Nah, kita bisa bantu nanti dengan 4 karakter lah. Siap. Jadi 4 karakter nanti kita obrolin Siap. 4 karakter tersebut Di episode di berikutnya. episode berikut.